Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk mempelajari contoh 3 keluarga dalam perjanjian lama yang agak jarang dibahas. Tetapi ternyata mereka adalah teladan iman karena memiliki nilai-nilai atau prinsip hidup yang luar biasa. Dalam khotbah yang penuh inspirasi ini, Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham menjelaskan prinsip-prinsip firman Tuhan tentang keluarga yang diberkati, hidup dalam kasih, kesatuan, dan ketaatan kepada Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Keluarga Teladan yang Menjadi Berkat. Sepanjang bulan ini temanya adalah revival dalam keluarga. Dan kita rindu keluarga kita juga menjadi teladan dan memberkati banyak orang. Mazmur 128 ayat 1 dan 3 berkata demikian. Mari kita baca bersama 2-3. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Saudara, keluarga adalah lembaga pertama yang Tuhan ciptakan di atas muka bumi ini. Sebelum ada pemerintahan, sebelum ada sekolah, bahkan sebelum ada gereja, Allah telah memberkati pasangan Adam, Hawa, dan keturunannya. Beranak cucu, berkembang biak, memenuhi bumi. Dan saya percaya sampai hari ini Tuhan mau memberkati keluarga yang takut akan Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Sehingga apa yang dilakukan suami berhasil, istri akan menjadi istri yang manis di dalam rumah. Anak-anak bisa berkumpul di sekitar meja makan. Artinya sehati, saling mendoakan dan mendukung satu dengan yang lain. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk mempelajari contoh 3 keluarga dalam perjanjian lama yang agak jarang dibahas. Tetapi ternyata mereka adalah teladan iman karena memiliki nilai-nilai atau prinsip hidup yang luar biasa. 3 keluarga yang akan saya bahas dan kita tarik pelajaran rohaninya. Yang pertama adalah Obed Edom, yang kedua adalah Barzilai, dan yang ketiga adalah Hobab. Yang pertama kita akan membahas tentang keluarga Obed Edom. Obed Edom adalah orang Gad, satu daerah dekat dengan Filistin pada waktu itu. Nah, kisahnya pada waktu Raja Daud ingin memindahkan tabut perjanjian yang dulu pernah direbut oleh orang Filistin di zaman Imam Eli. Daud ingin memboyong kembali tabut perjanjian itu ke Yerusalem, ke ibu kotanya. Lalu tabut ini diangkut dengan kereta lembu. Padahal seharusnya menurut Taurat itu harus dipikul oleh orang Lewi yang telah menguduskan diri. Nah, mereka menggunakan metode cara yang salah walaupun tujuannya kelihatannya baik. Masalahnya terjadi ketika di tengah jalan lembu pengangkut kereta yang di atasnya ada tabut perjanjian itu tiba-tiba tergelincir. Maka anak Abinadab yang bernama Uza itu pegang tabut tersebut. Maksudnya supaya jangan jatuh. Tujuannya baik. Tetapi tabut perjanjian adalah perkakas suci yang tidak boleh disentuh oleh sembarang orang. Murka Allah muncul, Uza mati. Dan ini menimbulkan ketakutan kepada orang-orang Israel yang melihatnya. Melihat Tuhannya begitu kudus dan tidak bisa dipermainkan begitu saja. Daud pun menjadi kaget dan dia tidak berani melanjutkan perjalanan dengan kereta lembu itu ke Yerusalem. Dan akhirnya dia menitipkan di rumah seorang yang bernama Obed Edom, yang kebetulan ada di daerah Gad. Saudara-saudara, tetapi 2 Samuel 6 ayat 11 mencatat 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom. Kemudian, dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Ketika semua orang takut, jangan-jangan mereka mati disambar oleh api Allah. Ketika mereka mendekati tabut perjanjian, Obed Edom justru membuka rumahnya bagi tabut itu. Saudara-saudara, karena dia memahami kekudusan Tuhan, hadirat Tuhan bisa berbahaya bagi orang yang tidak taat
seperti Usa. Tetapi kekudusan Tuhan, hadirat Tuhan adalah sumber kehidupan, bahkan sumber berkat bagi yang menyambutnya dengan hormat. Saudara-saudara, sampai hari ini saya yakin ketika Tuhan hadir dalam hidup kita, kita tidak boleh gegabah karena kekudusannya akan menghanguskan hidup kita dengan segala dosa. Tetapi ketika kita menyambut dengan hormat, dengan takut akan Tuhan, kehidupan dan berkat Tuhan akan limpahkan dalam hidup kita. Dan kita melihat, saudara, kalau 3 bulan aja keluarga ini diberkati, lebih baik sekarang pindahkan aja ke Yerusalem. Dan mereka melakukan dengan cara yang sesuai dengan Alkitab, firman Allah. Ada para imam yang menguduskan diri, membawa sampai ke Yerusalem, dan semuanya selamat. Tapi Obed-Edom tidak dilupakan oleh Tuhan. Kalau kita membaca dalam 1 Tawarikh 26 ayat 4 dan 5, ternyata keturunan Obed-Edom, anak cucunya, disebut menjadi orang yang gagah perkasa dan cakap melakukan pekerjaan di rumah Tuhan, melayani Tuhan, dan mereka menjadi kepala-kepala, orang-orang gagah perkasa, orang-orang yang berhasil di dalam kehidupan. Saya percaya begini, kalau orang tua hidup takut akan Tuhan, engkau bukan hanya diberkati pada zaman hidupmu, anakmu, cucumu akan diberkati oleh Tuhan. Ada berkat rohani dan jasmani yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Nah, pada masa kini kita melihat ada banyak orang-orang yang menjadikan rumahnya, keluarganya hanya seperti hotel. Orang bepergian sibuk dengan urusan masing-masing dan hanya pulang ke rumah untuk tidur. Mereka tinggal bersama tapi tidak menjadi sesama yang saling mendukung satu dengan yang lain. Ada yang menjadikan rumah seperti restoran, hanya mampir untuk makan. Di meja makan pun sibuk dengan gadgetnya masing-masing dan tidak ada komunikasi. Yang ada hanyalah kebekuan, bahkan pertengkaran. Beda sekali dengan rumah Obed-Edom. Dia menjadikan rumahnya tempat suci, di mana hadirat Tuhan ada di sana. Dan karena itulah dia diberkati sampai ke anak cucunya. Saudaraku, apakah rumah kita adalah rumah di mana kita hanya membaringkan diri untuk beristirahat karena kelelahan? Ataukah di dalam rumahmu ada mesbah doa? Ada waktu-waktu di mana kita bisa bersekutu, suami istri, orang tua dan anak, menyanyikan satu pujian lalu berdoa singkat, mungkin bukan ibadah panjang seperti di gereja tentunya, tapi waktu engkau berdoa dari waktu lepas waktu, memberkati anakmu, memberkati keluargamu, di sanalah hadirat Tuhan turun. Dan inilah kunci mengapa Obed-Edom diberkati, karena dia tahu menghormati hadirat Tuhan, menghormati roh Allah yang ada di dalam kehidupannya. Saudaraku, mari kita menjadi keluarga yang suka berdoa, maka kesehatian, keharmonisan, kekompakan akan Tuhan limpahkan. Jika Tuhan adalah tamu kehormatan di rumahmu, maka berkatnya akan menjadi penghuni tetap di sana. Satu kali ada sebuah keluarga yang seringkali bertengkar satu dengan yang lain. Tapi satu saat karena mereka keluarga Kristen, mereka pergi ke gereja mendengar firman bahwa di setiap keluarga perlu ada mesbah doa, seperti yang dilakukan oleh Obed-Edom dan anak-anaknya. Maka walaupun mereka terbata-bata, tidak terlalu lancar pada awalnya, agak kaku kikuk, tetapi si suami berkata, ayo kita mulai praktek ya. Sebelum kita tidur, kita doa bareng-bareng, udah singkat aja lah. Dan mereka mulai doa bersama itu. Kadang suami berdoa untuk istri berdoa buat suami dan anaknya. Paling cuma 5 menit, 10 menit lah kadang-kadang. Tetapi tahukah saudara, doa bersama sebelum tidur, mesbah doa yang mulai mereka lakukan hanya dalam beberapa menit. Kadang-kadang setelah mereka terbiasa, ditambah dengan penyembahan, pembacaan satu pasal ayat Alkitab menjadi waktu yang sedikit lebih panjang. Tetapi ternyata dampaknya itu mengubah atmosfer rumah. Rumah yang seringkali saling menyalahkan satu dengan yang lain. Di rumah di mana amarah, pertengkaran muncul, sekarang diganti dengan damai, kerukunan. Orang bisa lebih sabar, saling mengerti satu dengan yang lain. Saudaraku, hadirkanlah hadirat Allah di rumah kita.
Lagu-lagu pujian kiranya berkumandang. Dan bukan cuma CD-nya yang bunyi, tapi kita juga melantunkan lagu-lagu itu sebisa kita, sehingga hadirat Allah selalu kita alami. Ada keluarga yang membuka rumahnya untuk tempat pertemuan komsel. Komsel remaja dan pemuda bertahun-tahun ada di tempat itu. Dan yang punya rumah, mamanya suka siapkan pisang goreng, suka siapkan minuman untuk anak-anak remaja pemuda. Dia lakukan dengan setia. Saudara tahu, ketika anaknya bertumbuh menjadi dewasa, bahkan pindah keluar kota untuk bekerja, tidak satu pun anak mereka yang terlibat di dalam pergaulan bebas, pergaulan buruk, kenakalan remaja. Semua mencintai Tuhan. Apa kita pikir kalau kita buka rumah kita bagi komsel, oh kita jadi kaya raya, yang gak punya mobil jadi punya mobil? Bukan berkat jasmani yang kita rindukan, tapi anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Karena ada atmosfer kehadiran Tuhan setiap saat. Saya bersyukur, berterima kasih dan menghargai Bapak Ibu Saudara yang telah merelakan keluargamu untuk membuka rumahnya bagi BCOM, Battle Community, pertemuan komunitas sel. Ada yang mungkin setiap hari Senin atau Selasa atau hari Rabu. Dan saudara sudah melakukan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Dan itu sudah menjadi habit dalam hidup saudara. Engkau Obed-Edom pada masa modern ini. Engkau Obed-Edom yang akan diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya berkat secara materi, tapi anak cucumu akan perkasa di bumi. Bahkan orang yang menyimpang dari jalan kebenaran, ketika Tuhan selalu diundang hadir, dia akan berperkara dengan hidup saudara. Dia bisa memulihkan hati siapapun yang mau diubahnya. Jadikan rumah kita seperti rumahnya Obed-Edom, selalu menjadi keluarga yang berdoa, sehati, sepakat, agar keluarga kita mengalami revival dan jadi berkat. Siapa yang rindu keluarganya diberkati oleh Tuhan? Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Yang kedua, saya mau bahas tentang keluarga Barzilai. Ini nama yang juga jarang disebutkan di dalam khotbah, tetapi ada keteladanan dari keluarga Barzilai yang nilainya masih relevan dengan hidup kita. Saudara, setting ceritanya begini. Raja Daud telah memerintah di Israel, tapi salah satu anaknya yang paling tampan, yang rambutnya panjang berkilauan, menarik banyak orang, punya karisma yang luar biasa. Sayang karakternya buruk. Absalom mengkudeta ayahnya sendiri Daud. Daud dan pasukannya yang pengalaman tentu dengan mudah bisa mengalahkan pembelot-pembelot yang dipimpin oleh anaknya sendiri. Tapi Daud itu orang yang lembut hatinya. Dia gak mau perang lawan anaknya sendiri. Udahlah kalau mau dia ambil aja, aku gak apa-apa. Daud menyingkir dengan orang-orangnya, dengan pasukan yang setia ke padang gurun. Dia yang biasa di tempat nyaman, istilahnya di istana, sekarang harus di padang gurun, kelaparan, kedinginan, kelelahan. Dan di saat-saat titik terendah di dalam kehidupan Daud, karena hatinya juga sakit, yang memberontak bukan orang lain, yang memberontak adalah anaknya sendiri. 2 Samuel 17 ayat 27 sampai 29 mencatat hal ini. 2 Samuel 17 ayat 27 sampai 29. Ketika Daud tiba di Mahanaim, maka Solbi bin Nahas dari Raba, kota Bani Amon, dan Mahir bin Amiel dari Lodebar, dan Barzilai orang Gilead dari Rogelim membawa tempat tidur, pasu, periuk belanga, juga gandum jelai, tepung, berti gandum, kacang babi, kacang merah besar, kacang merah kecil, madu, dadih, kambing domba, dan keju lembu bagi Daud dan bagi rakyat yang bersama-sama dengan dia untuk dimakan. Sebab kata mereka, rakyat ini tentu telah menjadi lapar dan lelah dan haus di padang gurun. Perhatikan, pada waktu Daud mengalami titik terendah dalam hidupnya, terusir, mengembara di padang gurun, nyawanya terancam, ada orang seperti Barzilai, keluarga dan teman-temannya yang datang memberikan tempat tidur, makanan, perlengkapan, bukan hanya bagi Daud, tapi bagi orang-orang Daud yang mengikuti dia. Dan sebetulnya yang dilakukan oleh Barzilai, keluarga dan teman-teman ini sangat beresiko. Sebab jika Absalom
menang dan menjadi raja Israel, kalau kudetanya berhasil, maka Barzilai akan dihukum mati dengan seluruh keluarganya. Karena dianggap memihak kepada Daud. Tetapi Barzilai menolong Daud dan orang-orangnya bukan karena afiliasi politik tertentu, bukan karena keuntungan ekonomi yang dia bisa dapatkan. Siapa tahu kalau saya tolong dia, nanti dia kembali ke istana, saya akan dapatkan emas yang sangat banyak, harta yang sangat berlimpah. Sama sekali tidak. Dia menolong hanya karena belas kasihan, karena setia kawan, karena loyal kepada orang-orang, bukan pada waktu dia berhasil, tapi waktu terpuruk sekalipun, dia tetap menunjukkan loyalitas dan kesetiaan. Nah, kalau saudara perhatikan bagian berikutnya, setelah Daud menang perang, Absalom dibunuh oleh Yoab, panglima daripada Daud. Barzilai diajak oleh Daud, pindahlah ke istanaku, kamu akan hidup lebih nikmat bersama dengan aku. Tapi Barzilai bilang, aku sudah tua, biarkan aku tinggal di rumahku sendiri. Tapi biar anakku namanya Kimham ikut sama kamu, biar dia menjadi pelayan untuk engkau seumur hidupnya. Maka dalam 2 Samuel 19 ayat 33 sampai 37 saya baca ringkas saja. Tetapi Barzilai berkata kepada raja, biarkanlah hambamu ini pulang supaya aku mati di kotaku sendiri. Ayat berikutnya, tetapi hambamu Kimham, maksudnya anak daripada Barzilai, biarlah ia menyeberang bersama-sama dengan tuanku raja. Jadi dia mendelegasikan hak yang diberikan oleh Raja Daud kepadanya, kepada keturunannya, kepada anaknya, supaya anaknya tinggal bersama dengan Daud dan melayani Daud sepanjang umur hidupnya. Saya bersyukur karena melalui keteladanan Barzilai ini, kita bisa mengantisipasi dan bahkan kontra dengan tren masa kini. Saya melihat hubungan antar manusia pada masa kini lebih banyak hubungan transaksional, seperti jual beli. Apa untungnya sih kalau kita berteman sama dia? Lebih banyak ruginya daripada untungnya. Itu hubungan dagang satu dengan yang lain. Bahkan kadang orang kalau ke gereja pikir gini, apa untungnya saya ke gereja? Apa untungnya saya melayani? Selalu kita berpikir dalam segala hal, mikirnya itu untung rugi. Kalau dagang boleh mikir untung rugi. Kalau penyembahan kepada Tuhan, tidak boleh pikir untung rugi. Aku ada karena anugerahmu, biar hidupku dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, bahkan di dalam keluarga sekalipun kadang-kadang relasi yang sifatnya tidak murni tetapi transaksional itu nampak. Lihat, kadang-kadang ada anak yang bersikap manis kepada orang tuanya jika ada maunya, pengen mainan, pengen fasilitas, kalau lebih besar pengen uang, kalau lebih gede lagi pengen warisan dari bapak dan ibunya. Dan kita melihat kadang-kadang ada banyak keluarga yang pecah karena berebut warisan. Udah gak peduli lagi adik kakak dan sebagainya. Rebutan mana yang paling banyak bisa dia makan. Dan hubungan semacam ini tentu hubungan yang menyedihkan. Di dalam dunia pertemanan, persahabatan, kita bisa punya teman-teman yang banyak dan sebagainya, akrab. Tetapi kalau salah satu bangkrut, kehilangan jabatannya, dia sudah tidak menjabat lagi dalam posisi penting. Atau teman kita sakit kronis, kebanyakan teman-teman akan mundur teratur, menjauh. Waduh, jangan-jangan nanti resiko kita dimintain tolong nih. Sangat sedikit orang yang mau menjadi penolong yang tulus bagi orang lain, temannya yang terpuruk. Saya percaya keluarga sejati bukan mereka yang berpesta bersamamu di istana, tetapi mereka yang tetap membawakanmu roti saat kamu berada di padang gurun kehidupan. Dia adalah orang seperti Barzilai. Ketika Daud tampaknya sudah kehilangan tahta karena dikudeta, bukan lagi orang hebat yang bisa memberikan banyak jaminan. Barzilai tetap loyal, setia, menolong orang dalam kondisi terendah dari hidup mereka. Saya kadang mendengar ada istri yang rela meninggalkan suaminya ketika suaminya bangkrut.
Oh ngapain ikut sama dia, oh saya masih muda, oh sengsara, hidup kan sekali, mau bahagia. Ngapain saya setia sama dia, udah cari yang lebih kaya. Saya kadang melihat ada istri yang meninggalkan suaminya ketika suaminya tiba-tiba kena sakit. Entah stroke atau penyakit yang lain yang harus membutuhkan perawatan dan biaya mahal selama bertahun-tahun. Gak mau dia cari kesenangan sendiri. Karena prinsip orang zaman ini hanyalah kenyamanan bagi egonya. Itulah hubungan transaksional. Kalau aku diuntungkan aku mau bersama dengan kamu. Tapi kalau aku dirugikan aku tidak mau. Karena itu mengapa janji pernikahan Kristen itu sangat penting. Aku berjanji setia pada waktu senang atau susah. Kaya atau miskin. Sehat atau sakit. Punya anak atau tidak punya anak. Sampai maut yang memisahkan kita berdua. Tapi saya juga bersyukur karena saya melihat ada istri-istri yang tetap setia merawat suaminya bertahun-tahun. Walaupun suaminya sudah tidak berdaya dan hanya tidur di kasur dalam kurun waktu yang panjang. Dan dia juga harus banting tulang cari segala cara. Bukan hanya untuk membiayai pengobatan suaminya yang mahal. Tapi juga untuk membesarkan dan merawat anak-anaknya. Engkau seperti Barzilai, saudaraku. Engkau orang yang setia. Yang mau menolong orang pada saat terpuruk. Kenapa namanya ada di dalam Alkitab? Karena kisah Barzilai itu jarang sekali. Dan kita tidak temukan di dalam banyak pasal yang lain. Apalagi dalam perjanjian baru. Saya percaya Roh Allah memberikan ilham kepada penulis Alkitab. Untuk menulis kisah ini walaupun singkat. Keteladanannya akan loyalitas, kesetiaan. Rela menolong orang di titik terendah dalam hidup mereka. Adalah sesuatu yang langka. Tapi di mata Tuhan itu sangat berharga. Ada seorang pengusaha Kristen. Satu kali sahabatnya tertipu di dalam bisnis. Dari kaya raya, anjlok, bangkrut saudara. Bertahun-tahun dia harus berjuang untuk pulih. Dan pada saat semua teman menjauh. Dia juga pikir aduh. Berat juga nih ya kalau mesti nolong dia. Beban keluarga saya juga ada. Tetapi karena dia setia kawan, dia menampung sahabat dan keluarganya itu di pavilion rumahnya selama beberapa bulan. Terutama saat mereka benar-benar gak punya uang. Dan dia kasih makan tiap hari. Jadi istrinya masak untuk keluarga mereka dan juga keluarga sahabatnya ini di pavilion. Dan kadang-kadang dia kasih uang saku supaya bisa transport, cari kerjaan lain atau apa. Beberapa bulan dia ada di sana. Puji Tuhan, sahabatnya ini seorang pejuang yang tangguh. Dan dia bisa mulai bekerja. Dia bisa bangkit, bahkan akhirnya lebih kaya dibandingkan dengan sebelumnya. Dan pengusaha ini yang memang usianya lebih tua, makin lama usia makin tambah. Dan anak-anaknya mulai kerja. Dan sahabat yang pernah ditolong tidak pernah melupakan jasa baik. Walaupun sahabatnya tidak pernah minta. Tapi dia kemudianlah orang yang membiayai modal usaha dari anak si pengusaha Kristen yang pernah menolong dia pada saat mereka jatuh. Betapa indahnya kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, bisa saling menolong satu dengan yang lain seperti Barzilai. Jadilah seperti keluarga Obed Edom yang selalu merindukan hadirat Allah dalam doa, pujian, penyembahan. Jadilah seperti keluarga Barzilai yang rela menolong orang-orang yang lain. Tetap loyal kepada anggota keluarga kita. Sahabat-sahabat teman baik kita. Bahkan ketika mereka jatuh. Karena tidak selamanya orang benar itu jatuh. Tuhan akan memulihkan dia. Dan kau akan bersuka cita ketika hari itu tiba. Yang terakhir, yang ketiga. Kita mau belajar dari keluarga Hobab. Namanya juga jarang disebutkan atau didengar dalam khotbah-khotbah. Tapi waktu saya lihat, ini keluarga yang luar biasa. Siapa Hobab? Hobab itu adalah ipar Musa. Musa punya istri namanya Zifora. Zifora ini orang Midian yang didapat ketika dia melarikan diri ke Midian, saudara. Lalu Zifora ini punya kakak laki namanya Hobab. Nah, awalnya Hobab ini datang untuk mengunjungi aja Musa dan Zifora, adiknya itu. Mau berkunjung sebentar.
Dan kemudian dia mau balik lagi ke negeri asalnya, ke Midian. Tapi Musa menahan, Musa mengajak, Musa merayu, tolonglah. Tuhan memberitakan kami berjalan di padang gurun. Kamu kan orang Midian. Orang Midian zaman dulu nomaden. Jadi dia berpindah-pindah tempat. Sehingga Musa tahu bahwa Hobab ini adalah orang yang punya keahlian. Mengenali geografi padang gurun. Letak di mana oase atau sumber air di sana. Hobab tahu jalur-jalur penyamun yang bisa merugikan. Sehingga ini adalah informasi yang penting. Jangan sampai rombongan mereka yang paling belakang, anak-anak, domba, perempuan, disergap oleh penyamun yang mengambil barang-barang mereka dan melarikan diri. Hobab juga tampaknya tahu tempat terbaik untuk mendirikan tenda bagi massa jumlah orang yang sangat besar yang pindah dari Mesir dan berjalan menuju tanah Kanaan. Musa, adik iparnya, menahan Hobab. Please, tinggal bersama dengan kami. Kamu punya keahlian yang aku dan orang-orangku tidak punya. Akhirnya Hobab yang cuma visit, hanya mengunjungi beberapa minggu mungkin. Akhirnya dia ikut, saudara-saudara, dalam perjalanan bertahun-tahun. Karena Hobab akhirnya sadar bahwa hidup itu bukan hanya sekedar soal kenyamanan. Karena apa yang nyaman di padang gurun? Dan bukan itu yang juga ditawarkan oleh Musa. Nanti kalau kita sudah berhasil, aku percaya Tuhan juga akan memberkati engkau. Aku juga akan berbuat baik kepadamu. Tapi sekarang masa pergumulan, masa tidak nyaman. Tapi yang menggerakkan hati Hobab bukan karena fasilitas. Tetapi dia ditawari hidup yang bermanfaat. Hidup yang jadi berkat bagi umat Tuhan. Karena itu dia tetap bersama dengan orang Israel. Kakak iparku, kalau engkau pergi ke tanah asalmu, ke Midian, engkau bisa hidup sejahtera. Kalau engkau berjalan bersama dengan kami di padang gurun, dan kami tidak tahu juga berapa lama, mungkin engkau akan banyak menderita di sini. Walaupun kita menuju tanah perjanjian. Tetapi hidupmu berharga, saudaraku. Engkau menjadi penunjuk jalan bagi kami. Engkau bermanfaat, engkau berguna. Hidup itu kan bukan cuma berhasil bagi diri kita, nyaman bagi diri kita. Bagaimana kita bisa berguna, bermanfaat bagi orang lain. Dan Hobab berkata, aku menerima tawaran itu. Makanya dalam Bilangan 10 ayat 31 dikatakan oleh Musa kepada Hobab, janganlah kiranya tinggalkan kami, sebab engkaulah yang tahu bagaimana kami berkemah di padang gurun. Maka engkau dapat menjadi penunjuk jalan bagi kami. Saudara-saudara, kita tahu orang Israel dalam perjalanan dituntun oleh tiang awan dan tiang api secara supranatural, kemana mereka harus pergi. Tetapi Tuhan juga tetap memakai keahlian praktis dari Hobab, seorang manusia yang punya pengalaman dan keahlian secara natural untuk menentukan detail tempat mereka berkemah dan mengajari orang Israel bagaimana caranya bertahan hidup di padang gurun yang ganas itu. Maka Hobab bukan imam, bukan nabi, bukan orang Yahudi bahkan. Dia orang Midian. Tetap sangat berguna bagi umat Tuhan. Saudaraku, tidak harus menjadi pendeta untuk melayani Tuhan. Kalau saudara punya profesi, keahlian bisnis, kemampuan praktis, itu juga bisa jadi berkat bagi banyak orang ketika engkau menyerahkan semua ke tangan Tuhan. Tuhan tidak hanya mencari keluarga yang pandai berdoa di dalam gereja, tapi juga keluarga yang siap menggunakan keahlian praktis mereka untuk memandu orang lain di padang gurun dunia. Gunakanlah profesimu, keahlianmu, kemampuan praktismu untuk melayani kerajaan Tuhan. Satu hal saya mau sampaikan. Tahukah saudara, di dalam Alkitab ada orang pertama kali dicatat sebagai orang yang dipenuhi oleh Ruah Elohim, Roh Allah. Siapa dia? Namanya Bezaleel. Dalam Keluaran 31 ayat 2 dan 3. Lihat, setelah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan Roh Allah, Ruah Elohim, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Karena dia yang ditunjuk untuk membuat perabot kemah suci, seperti yang Tuhan pernah nyatakan kepada Musa di atas gunung Sinai. Tapi pelaksana adalah Bezaleel.
Dari sini saya tahu, orang pertama yang disebut Alkitab dipenuhi Roh Allah bukanlah seorang imam atau nabi, melainkan seorang tukang. Dia bekerja di bengkelnya untuk membuat perabotan bait Allah, tabut perjanjian, mesbah korban bakaran, pelita emas. Dia pengrajin dengan kayu, dia pengrajin dengan logam, dia pengrajin, dia ketok-ketok, dia tidak pernah khotbah kepada orang lain. Dia tidak memberikan korban bakaran karena dia bukan imam. Dia seorang tukang. Saya mau bilang, Tuhan tidak hanya mengurapi pendeta ketika berkhotbah di gereja. Di marketplace, Tuhan mengurapi saudara. Seorang ibu yang memasak bagi anaknya, engkau bisa diurapi oleh Roh Kudus dan menghasilkan makanan yang terenak. Seorang arsitek insinyur ketika engkau membuat rancangan bangunan dan sebagainya, ketika Roh Allah mengurapi engkau bisa menghasilkan mahakarya yang luar biasa. Tahukah saudara, di dalam bahasa Ibrani kata bekerja atau beribadah, dua hal yang tampaknya berbeda. Bekerja, beribadah, itu akar katanya satu, avodah. Jadi kerja adalah ibadah kalau kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Bakat alami bisa dikuduskan oleh Allah menjadi berkat yang luar biasa bagi banyak orang. Satu kali ada seorang anak kecil melihat kakeknya sedang menulis surat di mejanya. Dia menggunakan pensil. Dan si anak kecil ini tanya, "Kakek, pensil ini hebat sekali ya, bisa membuat kalimat-kalimat yang indah yang kakek tulis." Kakeknya tersenyum, dia bilang, "Cucuku, pensil ini gak bisa apa-apa dari dirinya sendiri. Tapi pensil ini sangat bermanfaat karena ada tangan yang menggerakkan dan mengarahkannya." Kalau boleh diibaratkan hidup kita seperti pensil biasa, yang kalau tergeletak tidak ada manfaat. Tapi ketika ada pribadi yang mengambil pensil itu atau ballpoint itu, lalu membuat gambar, lalu membuat tulisan, itu akan menjadi sesuatu yang bermakna. Izinkan Roh Kudus memakai pensil dalam kehidupanmu untuk melakukan karya yang mulia untuk kemuliaan nama Tuhan. Siapa yang rindu itu terjadi dalam hidup saudara? Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Martin Luther pernah berkata, pekerjaan seorang tukang sepatu yang Kristen bukan dengan memasang salib kecil pada sepatu, melainkan dengan membuat sepatu yang bagus, karena Allah menyukai keahlian yang baik. Ketika engkau jadi orang Kristen dan kau tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan juga excellent, bukankah kita telah tidak menghormati Tuhan yang adalah sang creator yang hebat dengan mahakarya yang luar biasa. Johann Sebastian Bach dikenal sebagai komposer hebat. Dan sebelum dia menulis lagu-lagu yang akan dia pagelarkan, selalu dia tulis sebuah inisial, JJ, Jesus Juva, artinya Yesus tolonglah. Nah, kalau dia sudah bisa menyelesaikan partitur dari permainan musik lagu-lagu klasik yang hebat-hebat itu berlembar-lembar, dia selalu tulis di bagian akhir, SDG, Soli Deo Gloria, segala kemuliaan bagi Allah. Yesus tolonglah aku ketika aku ingin memulai satu pekerjaan. Segala kemuliaan bagimu, bukan karena aku hebat, karena engkau yang luar biasa. Bach bukan seorang pendeta, bukan seorang imam, bukan seorang nabi. Dia seorang musikus. Tapi dia tahu bahwa dia ibarat pensil yang tidak bisa melakukan hal yang terbaik kecuali Roh Kudus mengurapi dia, sehingga dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku, pada masa-masa yang sulit semacam ini, minta urapan Roh Kudus memakai saudara dengan hikmat. Saya berdoa untuk setiap pengusaha, saya berdoa untuk setiap profesional, setiap karyawan yang ada di sini. Pada masa Indonesia sulit, rupiah terpuruk, harga saham anjlok, kepercayaan internasional sudah merosot sekali kepada Indonesia. Saya berdoa supaya semua jemaat dalam segala profesi yang engkau lakukan diurapi oleh Roh Kudus,
diberkati oleh Tuhan. Sehingga ada pembedaan. Karena man's power terbatas, God's power tanpa batas. Keluarga pada masa kini mengejar kenyamanan, gak mau repot apalagi melayani. Tapi saya percaya keluarga yang diberkati Tuhan bukan keluarga yang menimbun berkat di dalam rumahnya, melainkan keluarga yang membiarkan berkat mengalir keluar dari pintu rumahnya. Saya teringat ada seorang arsitek dan kontraktor bangunan yang rajin ke gereja bersama dengan keluarga, dan dia menjadi usher di sebuah gereja. Dia lakukan bertahun-tahun. Tapi satu kali dia sadar bahwa pelayanannya bisa lebih daripada usher. Dan dia merasa ada keahlian, kemampuan yang Tuhan berikan kepada dia sebagai seorang arsitek, sebagai seorang kontraktor. Lalu pada waktu hari libur dia mengajak anak dan istri dan anak-anaknya yang sudah mulai dewasa untuk pergi ke desa, mencari gereja-gereja kecil. Dan biasanya bagian yang agak kurang terawat adalah pastori dari gereja, tempat di mana pendeta desa itu tinggal. Kumuh, jelek. Dia bilang, boleh nggak saya memperbaikinya? Oh, terima kasih, tapi saya nggak bisa bayar. Oh nggak, saya melakukan sebagai pelayanan gratis. Bahkan dia memperbaiki fasilitas sanitasi dari lingkungan yang terdiri dari warga miskin. Akhirnya dia lakukan itu cukup rutin, saudara-saudara. Selama ini dia berpikir cukup jadi usher di gereja. Menyalami orang, menyilakan duduk, sesuatu yang baik. Tapi ada sesuatu yang kita bisa lebih lakukan. Seperti Hobab ini, dia punya skill, punya keahlian. Dan maukah kita menggunakan keahlian itu untuk kemuliaan nama Tuhan? Karena seperti arsitek ini, keahlian konstruksinya menjadi berkat jasmani bagi banyak orang dan membuka jalan bagi pekabaran Injil yang lebih luas di daerah itu. Karena mereka merasa ada seorang Kristen anak Tuhan yang telah menolong mereka. Maukah keluarga Anda menjadi berkat bagi orang lain? Mari temukan keahlian keluarga Anda yang bisa menolong komunitas gereja dan masyarakat di sekitar kita. Saya bersyukur di gereja kita ada ministry yang namanya Go Battlepreneur. Dan ini sudah batch ketiga. Jadi orang-orang yang kebanyakan belum punya pekerjaan, ingin dipertajam minat bakatnya, pengalamannya, mendaftarkan diri. Satu angkatan kadang-kadang hampir 50 orang, dibatasi supaya lebih efektif. Dan kita umumkan siapa di antara jemaat yang pinter masak dan punya restoran yang sudah cukup berhasil. Atau dia orang yang hebat dalam bidang IT. Atau dia punya keahlian yang lain, macam-macam. Dari soal masak, fotografi, IT, atau membuat sabun, pewangi, atau apapun. Sesuai dengan minat daripada orang-orang itu. Dihadirkan di dalam kelas-kelas pembinaan kita. Kadang di bawah, kadang di Manara, di depan, di kantin seberang. Dilatih selama beberapa bulan. Lalu kemudian diadakan perlombaan. Saya kadang diminta untuk memberikan hadiahnya. Sekian puluh juta sebagai modal awal. Dan dituntun kira-kira 1 tahun. Supaya dia bukan hanya ikut seminar dan dengar. Tapi dia dibimbing oleh para mentor. Yang adalah jemaat sendiri. Tanpa bayaran, tanpa apapun. Tapi itu adalah pelayanan kita. Sampai akhirnya orang itu bisa berhasil. Sampai akhirnya orang itu bukan hanya bisa masak, bisa bikin kue. Tapi bisa menjual. Dan bisa menghidupi diri dan keluarganya. Dengan keahlian itu. Saya mau katakan, itu adalah pelayanan Hobab di zaman modern ini yang berharga di mata Tuhan. Sebagai penutup, saudaraku, mari kita menjadi keluarga seperti keluarga Obed Edom yang menjadikan rumah sebagai tempat kehadiran Tuhan, berdoa, menyembah Dia. Jadilah seperti keluarga Barzilai yang menolong orang yang terpuruk dengan kasih yang tulus. Jadilah seperti keluarga Hobab yang menggunakan keahlian profesional untuk melayani kerajaan Allah. Saya percaya hari ini kita belajar dari kebenaran Alkitab. Obed Edom, Barzilai, Hobab. Namanya tidak terkenal. Setelah khotbah ini pun mungkin saudara lupa nama-nama itu. Tapi ada sesuatu yang kau bisa kontribusikan bagi kerajaan Allah. Ketika hadirat Allah ada dalam kehidupan kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika firman Tuhan ini memberkati saudara, subscribe channel ini dan bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman supaya semakin banyak orang mendengar kebenaran firman Tuhan.